Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jack B Talk Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta. Podcast yang ngobrolin masalah keadaan Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta, lembaga zakat yang ada di DKI Jakarta. Kali ini kita mau ngobrolin programnya Basnas Bajis yang sangat fenomenal. Program yang membicarakan tentang masa depan, tidak lagi membicarakan masalah histori dan masa lalu. Karena kalau kita ngomongin anak muda itu yang harus kita bicarakan adalah masa depannya, bukan masa lalunya. Karena untuk membangun sebuah bangsa, maka kita perlu seseorang untuk menciptakan masa depan yang baik. Kali ini kita datangkan langsung seorang yang sudah berkontribusi banyak di programnya Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta, di program Masa Depan Jakarta. Kita sambutnya yaitu Mpok Lydia, Maulidia. Oke. Apa kabar Lydia? Baik. Ya, Maulidia Mardatila ya. Ini gabung di MDJ apa memang sebagai kontribusi di MDJ apa gimana? Iya. Sekarang sih masih jadi admin Instagram BBP ya. Adminnya juga dan terus udah gitu penerima juga. Oh, sejak kapan menerima bantuannya itu? Sejak 2019. 2019 sampai ya, sekarang masih. Iya. Sekarang di semester Sekarang akhir. Di semester akhir. Oh, oke, semester akhir ya, luar biasa nih. Udah 2019, 2020, 2021, 2024 tahun. Yang dirasakan Lydia tuh apa nih ketika awal mula, sebelum itu mungkin awal mulanya nih. Awal mula tahu adanya program Masa Depan Jakarta di Basnas Bajis. Taunya dari mana ketika dapat informasi ketika bisa gue mau gabung nih di BMDJ atau gimana gitu? Dulu pertama kali tahu itu dari saudara karena waktu itu kan lagi krisis juga. Nah terus udah gitu tiba-tiba saudara bilang ada beasiswa Basnas gitu yang pertama. Sebelumnya ada adiknya mama ikut Basnas, dulu namanya masih Bajis ya. Nah terus udah gitu nggak ada lagi, habis itu ada lagi kan. Yeah. Nah itu ikut yang pertama. Oh dari mulut ke mulut aja tuh informasinya. Dari saudara. Terus ikut perjuangan daftarnya gimana? Sulit atau mudah atau gimana sih? Mudah aja sih. Mudah aja ya. Okay. Soalnya ini apa sih sesuai lah sama yang disuruh sama Basnasnya gitu. Jadi persyaratannya informasinya juga akurat gitu ya. Akurat. Oh luar biasa sekali. Nah sudah berjalan di tahun keempat. Di tahun keempat. Selama menjadi penerima di Masa Depan Jakarta ini atau yang berkontribusi di Masa Depan Jakarta, banyak hal-hal yang dilakukan oleh Lydia nggak sih? Banyak banget pokoknya. Dia seneng banget sih. Seneng karena bener-bener semua pengalaman dari ya namanya 4 tahun ya pasti banyak banget lah memorinya. Memori berkasih. Memori pertama yang paling dikesankan di awal-awal ya. Awal banget. Di awal-awal yang 2019 kita berurut 2019 dulu. Apa sih yang pertama kali sehingga gabung di MDJ kemudian berkontribusi di MDJ itu ngapain tuh? Pertama pas 2019 itu pas banget banjir ya yang awal-awal itu yang banjir besar banget itu. Transisi ke tahun 2020 ya. Iya itu. Nah terus dari situ kan ikut kontribusi buat bantu-bantu warga sekitar ya kan. Nah dari situ ada grup-grupnya. Dari grup-grup itu disiapin pas banget besoknya tuh nggak lama pandemi. Oke. Iya kan? Iya benar. Pandemi dari banjir kemudian masuk ke pandemi. Nah dari pandemi itu kan jadi kayak anak-anak beasiswa Basnas tuh kan nggak ngelakuin secara offline. Nah dari situ dicari PJ. Nah di situ Maulidia langsung bilang saya mau gitu. Saya PJ itu apa sih? Penanggung jawab sih. Penanggung jawab. Di kecamatan. Oh tingkat kecamatan. Jadi dibuat penanggung jawab per kecamatan di DKI Jakarta untuk penerima bantuannya ini. Iya benar. Terus menawarkan diri nih. Iya menawarkan diri. Kan ditanya siapa yang mau. Nah terus saya mau gitu, saya siap gitu. Nah perannya PJ itu apa? Kalau kemarin ya pas awal-awal pandemi itu kan karena banyak banget webinar gitu-gitu. Nah terus kayak kontribusi tiap
mau cair tuh ada kontribusinya. Nah itu nanti anak-anak saya absen sih biasanya, kayak ini hadir nggak nih biar semuanya kontribusi. Alhamdulillah dari situ pada nurut sih, maksudnya jadi pada ikut-ikut webinar. Karena memang persyaratan juga kali ya, kalau nggak ikut webinar nggak cair. Iya benar juga. Tapi ada juga yang nggak hadir tapi bilang ada aku nggak hadir dulu nih karena ini segala macam, diganti bener. Tapi ya maksudnya diganti dengan kegiatan lain. Iya gitu. Benar, diganti kegiatan lain. Oke. Nah di tahun keduanya? Di tahun kedua masuk di pandemi. Masih di pandemi. Masih di pandemi. Ya, di masih pandemi itu. Itu sebentar saya juga lupa inget jadinya. Nah pokoknya 2 tahun jadi PJ kecamatan di wali kota kan, di wali kota Jakarta Selatan. Masih bantu-bantu biasa aja sih. Kayak kegiatan ikut. Berarti terjun langsung ke dunia masyarakat dong. Nah respon masyarakat ketika terjun langsung ke dunia masyarakat, ke bersentuhan langsung dengan masyarakat itu gimana? Pernah ngedapetin yang kayak gimana? Gimana nih ya? Maksudnya ketika Lydia kontribusi kan bawa program nih atau bawa bantu kayak kemarin kayak tadi banjir, kemudian yang tadi pandemi itu bersentuhan langsung dong dengan masyarakat. Nah respon masyarakatnya itu gimana ke teman-teman nih yang? Alhamdulillah sih teman-teman pada, maksudnya karena ada penanggung jawabnya nih, jadi terstruktur dengan baik gitu. Kalau misalnya nggak ada yang arahin, nah biasanya tuh anak-anak kayak ini gimana kak gitu. Jadi karena sistemnya di sini per kecamatan, jadi lebih enak. Tapi tergantung sih. Tergantung apanya nih? Tergantung ininya, acaranya. Jadi kalau misalnya acaranya, maksudnya lagi ada acara nih, nah terus anak-anak nanya, nah karena ada PJ-nya jadi langsung pada tahu. Ada berapa sih anggotanya yang di kecamatan? Waktu tahun pertama masih dikit, sekitar 56 karena kan ini kecamatan. 56? Iya. Nah terus nambah tahun depannya 78 gitu. Itu yang ikut kontribusi di kecamatan, satu kecamatan? Iya. Apa semua penerima yang ada di kecamatan tersebut ikut gabung kontribusi atau hanya beberapa yang mau kontribusi? Oh semuanya sih pada mau. Pasti. Oh semuanya. Jadi pasti mau. Satu kecamatan yang ada di tempat Lydia ini gabung dengan Lydia ada sekitar 56 orang itu kontribusi itu. Nah selain di situ apa perannya kepada kontribusi Basnas Bajis, ada peran maksudnya Lydia aktif di apa lagi? Dari situ kan ada waktu itu celengan Basnas ya. Nah dari situ kan ada nih dari PJ ada admin, jadi admin wilayah gitu. Nah dari admin wilayah ngikut ngebantuin kayak celengan gitu, lebih aktif gitu. Ayo anak-anak, jadi di kecamatan Maulida ini lebih banyak gitu ininya, apa pemasukannya kayak apa sih? Kalau lebih banyak celengannya, pemasukan celengannya di kecamatan, karena paling banyak dan paling teliti. Nah dikenalin nih sama siapa, Kak Rizky Mauladi. Nah dari situ diajak mau nggak bantu-bantu di provinsi gitu. Jadinya dari situ bantuin jadi admin yang di admin Instagram BBP Basnas Bajis. Oh jadi kalau teman-teman mau ngelihat siapa adminnya di BBP Basnas Bajis, nih orangnya udah ada di depan nih ya. Jadi kita bisa lihat langsung. Nah coba saya mau ngeliat sedikit yang ada pernah dilakukan oleh Lydia dari awal. Mungkin ada beberapa kegiatan yang berkecimpung langsung dengan program-programnya Basnas Bajis. Yang pertama mungkin ada apa yang bisa Lydia ceritain nih di programnya Basnas Bajis yang kecimpung banget, yang sekarang atau yang sudah pernah? Yang sudah pernah sih kayak gini nih, kan ini kan kemarin baru banget kurban kan, yang gerai kurban baru ada kan, yang pertama kali. Nah itu ikut gerai kurban sama temen gitu kan, ditawarin nih ada gerai kurban, nah ikut daftar deh dari situ. Nah ikut pelatihan. Ini di mana, jaga yang di mana nih? Ini di Blok M Plaza. Oh Blok M Plaza. Lumayan pendapatannya? Lumayan ya? Lumayan. Ya, berarti udah terbiasa juga dong untuk menarik muzaki untuk bisa berkurban di Basnas Bajis. Karena kalau udah terbiasa tuh orang-orang jadi makin percaya gitu. Oh nih jadinya ada ininya nih, ada orang yang benar-benar di Basnas gitu loh. Nah dari situ
oh ya udah kesini aja ke Maulidia aja kalau mau pernah sedekah. digituin, Iya, pernah digituin, iya, diarahin gitu ya. dari situ. Jadi Maulidia udah emblemnya tuh udah Basnas Bajis gitu Iya, ya. udah pokoknya udah fundraisingnya Basnas Bajis gitu. Fundraisingnya Basnas Bajis. Nah ini program yang kedua ya, apa nih? Ini waktu Ramadan bagi-bagi takjil di halte Duren 3. Transjakarta ya, Transjakarta. halte Duren 3. Oh, di halte Duren 3 Ramadan kemarin. Jadi program semua bisa makan ini teman-teman MDJ ini yang di kecamatan sini ya, Iya. Duren 3 ya. Iya, Duren 3 di Mampang. Mampang, ya. Ini satu kecamatan terjun langsung bagi-bagi takjil, program semua bisa makan. Jadi programnya apapun ada di program Basnas Bajis, teman-teman yang ada di MDJ ini berkontribusi. Iya, benar. Oh, luar biasa dong. Berarti sudah tahu semua program Basnas Bajis ya? Ya, hampir semua. Hampir tapi semua. nggak semuanya tahu, tapi Terus hampir semua. apa lagi? Ada lagi? Ada juga waktu ini lagi ada sholat Idul Fitri, Idul Adha, ini ikut yang di JIS. Oh, sholat Idul Fitri luar biasa. Iya, ngebantuin jadi koordinator. Ini paling depan di VIP. Oh, kok saya nggak ketemu ya? Padahal saya Ayo. juga di PIP loh. Ayo. Ini yang Idul Fitri? Iya, ini Idul Adha. Oh, Idul Adha. Yang ini. Ya, Idul Adha ya. Luar biasa. Perannya koordinator itu apa? Di sini bagiannya apa ini? Oh, bantu ngaturin teman-teman aja sih. Kalau misalnya teman-teman nih abis misalnya ada namanya si Dinda, abis Dinda si ini gitu. Nah, terus kayak ngeliat tangan gitu loh. Itu ngapain sih? Dinda tuh ngapain? Misalnya Dinda kan ini kan dibagi karena ngambilin amal gitu kan. Ya, Nah, terus karena kita pakai gelang yang warna-oranye itu tuh kan biar kelihatan kayak gini-gini, nah tuh mereka baru jalan gitu, biar barengan. Gampang gak sih jadi PJ tuh untuk ngatur koordinasi kayak gitu? Kalau sekarang sih udah terbiasa, jadi alhamdulillah mudah-mudah aja sih. Ada mudah-mudah aja ya. Udah enak ya. Udah 4 tahun juga ya. Udah terbiasa. Nah, yang ini apa lagi? Ada lagi nih? Udah. Ini masih SBM. Iya. Ya benar nggak SBM? Iya benar, semua bisa makan. Ada lagi yang lainnya? Ikut SBM juga sih waktu itu di Instagramnya SBM ada. Coba ada, kayaknya ada. Oke. Oh, ini. Nah, selama perjalanan 4 tahun yang sekarang sampai sekarang nih dampak yang sangat signifikan yang sangat dirasakan oleh Lydia setelah dan sebelum mendapatkan bantuan atau bergabung di MDJ dan setelah bergabung di MDJ tuh gimana? Apa tuh dampaknya tuh? Dampaknya benar-benar banyak banget. Waktu belum dapat MDJ masih kayak jadi anak yang nggak tahu apa-apa gitu loh. Nah terus sekarang karena diterjunin ke Basnas, jatuh ya? Iya langsung jatuh, langsung ya ampun ngelihat teman-teman makin banyak teman. Nah terus udah gitu kalau misalnya ada informasi apa-apa jadi karena relasinya meluas, jadi lebih mudah aja karena lebih mudah kayak makanya ikut jadi fundraising yang itu kan yang ngumpulin kurban. Nah dari situ orang-orang jadi makin banyak kan kontaknya. Nah dari situ anak-anak pada mau sedekah kayak gitu. Jadi benar-benar udah gitu bantu juga sih waktu dapat beasiswa, bantu buat kuliah gitu kan karena kan udah nggak ada yang biayain gitu. Udah nggak ada yang biayain maksudnya udah nggak ada ini ya? Nggak ada, maksudnya nggak ada papa gitu. Oh iya sama dong sama saya juga. Ya, komunitas berarti kita. Komunitas yatim. Guys, gerakan anak yatim. Jangan singkat gak enak ya. Ya, terus kalau tadi Lydia berkecimpung di fundraising. Jadi kan kalau tidak hanya bicara tentang pendistribusian dan pendayagunaannya saja kan. Kalau kontribusinya teman-teman MDJ nih di fundraising, kalau setelah terjun nih ngeliat di fundraising, potensinya gimana sih potensi yang Lydia lihat nih ketika potensi Muzaki yang ada di pengalaman Lydia ketika bertemu langsung atau terjun langsung gabung di tim fundraising tuh? Teman-teman ikut mau Lydia apa Muzakinya kalau kita lihat kalau Lydia lihat nih Muzakinya potensinya tuh luar biasa atau gimana, atau mungkin seharusnya tuh kita harus gini nih kalau buat fundraising. Ada pengalaman menarik nggak ketika fundraising gitu? Pengalaman menariknya sih waktu itu pernah
pengalaman Maulidia aja gitu. Mm-mm. Waktu itu pernah ikut tur senam sama ibu-ibu. Nah terus dari situ ngasih tahu Itu nih Mujaki yang ngajak, yang pernah donasi. iya ini jadi dari tur itu ibu-ibu pada donasi gitu loh. Dari ikut iya, tur iya. sambil tur sambil ngasih tahu nih ada Basnas semua bisa makan ya kan. Program ini gitu ngejelasin ya kan. Ya. Abis itu ibu-ibu tuh jadi pada tahu terus bantuin nge-share dari situ bantuin nge-share karena kan oh kalau ibu-ibu kan seneng sama anak muda ya kayak ini anak muda ikut nih gitu kan. Pantesan ibu-ibu sering ke rumah saya. Saya masih muda soalnya. Iya. Tapi ibu-ibu ya. Iya. Terus Nah dari situ karena ibu-ibu seneng gitu kan nih sama anak muda yang maksudnya yang mau aktif nih kayak gini. Nah dari situ di share terus ketemu lagi ke anaknya share lagi makin lama makin meluas. Luar biasa, Makanya di situ waktu itu jadi maksudnya kayak yang nomor 1 lah yang paling banyak ngumpulin. Oh, berapa itu di angka? Waktu Ramadan itu nyampe 4,8 sih. 4,8 Selama sebulan kurang. Luar biasa ya pengumpulannya. Kalau gitu itu strateginya yang dibuat sama Lydia tuh kayak gimana? Hanya face to face ketemu yang komunitas Kalau itu atau gimana? kalau face to face itu emang rada kurang bisa kecuali kecuali ibu-ibu ya kayak tadi. Nah kita ngeliat juga dari sisi teman-teman nih biasanya buka Instagram, buka WA. Nah dari situ kita bisa bikin broadcast atau status WhatsApp kayak gitu. Nah kalau kontribusi tadi kan kontribusi kepada masalah sosial. Kemudian ada yang mungkin di masalah pendidikan. Kalau di pendidikan pernah terjun juga? Enggak pernah ya. Tapi yang kontribusi yang dirasakan adalah karena Lydia terjun langsung di perkuliahan itu ya. Ngerasain banget ya. Luar biasa itu. Nah, kira-kira selain gabung di Basnas Bajis, Lydia tuh aktif di mana? Ikut aktif organisasi masa depan Jakarta aja sih. Masih. Jadi karena awal-awal menggabung ke Basnas Bajis, kemudian gabung ke organisasi masa depan Jakarta, akhirnya bisa punya jiwa leader gitu ya, leadershipnya ya. Oh luar biasa. Itu pengaruh banget buat Lydia nggak sih? Pengaruh banget. Karena dari situ jadi seneng banyak teman-teman, kenal teman baru gitu kayak gitu. Tadinya dikit kali temennya? Iya, lumayan dikit sih. Lumayan dikit. Sekarang udah punya 56 orang, sekarang ya, 78. Lumayan, alhamdulillah. Jadi kalau nanya di daerah Mampang Lydia yang mana tuh ada Lydia tuh. Lydia. Nah, tadi ada di SBM, kemudian ada di apa tadi? Masa depan Jakarta. Masa depan Jakarta JIS ya kan yang kemudian kupon kurban. Kupon juga. Kupon juga? Itu kupon yang semua bisa makan. Kupon semua bisa makan. Kemudian di kurban. Nah, ada program yang menarik di Basnas Bajis yang udah pernah Lydia cobain belum atau pernah terjun langsung? Programnya yang sangat milenial. Pak Gubernur sangat iniin banget tuh. Apresiasi. Oh sangat mengapresiasi banget, inian banget apaan ya bang ya? Iya, ya. Nih, udah kenal belum? Oh iya, alhamdulillah itu udah kenal sih. Iya, udah kenal ya, karena kan sudah kontribusi di WhatsApp. Udah ada itu, sempat bikin video juga di Fabis. Sempat bikin video juga? Iya. Mana coba saya mau lihat videonya? Boleh. Boleh ya. Boleh banget. Nggak, Bang Gusti bisa ditampilin nggak bang? Oh, Mpok Hafiza coba kita lihat nih, ada nggak nih? Di Fabis. Oh ini di Fabis. Wow, komennya turunin dulu nih nggak kelihatan nih. Wih, keren parah. Ini nggak bisa diturunin nggak komennya? Nah, ini ketika bikin video ini inisiatif sendiri apa gimana? Karena waktu itu hits banget ya di Fabis. Hits banget. Pas awal-awal buka tuh, wah di sini nih tempatnya strategis banget kan.
lagi hits banyak tuh kayak tuh ada lampu-lampu gitu. Jadi kan seneng anak muda ke situ. Nah, bikinlah tuh video. Nah, terus katanya boleh bikin video di sini nanti dimasukin Instagram. Bikin deh jadinya. Ini kan tadi latihan tuh. Halo, nama saya Eli. Itu sebenarnya emang punya basic bahasa. Karena kan isyarat ya, yang saya tahu ini kan di baristanya atau penjaga kedainya ini adalah difabel tunarungu, ya kan, yang harus kita berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Itu Lydia memang sudah punya basic di situ atau memang belajar dulu gitu? Oh, belajar dulu. Soalnya kan baru ini dari sini nih jadi belajar gitu loh. Soalnya kan nggak bisa juga kayak gitu. Ada dampaknya juga buat Lydia. Iya, jadi kayak gini nih caranya, asik juga ya, kayak ketemu sama orang difabel langsung terus mesennya kayak gini caranya. Sebenarnya ada yang lebih mudah, cuma itu kan kayak menunjukkan aja kalau misalnya di difabis ini tuh nunjukin kalau ininya yang jualannya itu orang-orang yang difabel gitu ya. Dan kita kebetulan juga gitu jadinya. Ada merasa tersentuh juga ya? Iya, agak tersentuh sih. Kayak bagus banget ada difabis coffee ini. Itu teman-teman di MDJ juga sudah pernah sering mengunjungi ke situ juga ya? Iya, kan gara-gara bikin ini kan bantu nge-share. Terus ini beneran yang jaga orangnya difabel gitu. Bener gitu kan. Ih, keren banget dong gitu. Maksudnya ada orang yang difabel tapi jadi kayak kopi-kopi gitu kan. Zaman sekarang kan anaknya kopian ya. Iya. Makanya agak ini manis kopinya. Abang bisa aja, Bang. Nah, di momen pemuda atau Sumpah Pemuda ini gimana harapannya Mpok Lydia untuk generasi milenial, generasi anak muda nih yang perannya bisa gabung di Basnas Bajis atau mungkin yang luar Basnas Bajis, gimana nih? Harapan buat temen-temen ya, pokoknya kalau misalnya ada momentum Basnas Bajis nih diikutin aja gitu, kayak oh siap Kak ikut gitu. Nah dari sini jadi mengenal satu sama lain teman-teman dan lebih akrab, terus udah gitu lebih menghargai perjuangan-perjuangan pahlawan kemarin, karena kan dari situ terus kita jadi berjuang juga nih di Basnas. Nah dari situ kan ketahuan tuh sama-sama ngerasain lah dari pahlawan, terus kita sebagai anak muda oh kayak gini nih rasanya berjuang, cuma berjuangnya beda. Yang di Basnas kan berjuangnya kayak ikut-ikut event kayak gini, cuma kan sama-sama berjuang intinya. Oke, keren. Nah, kalau itu kan dari harapan Delia, setelah bergabung di Masa Depan Jakarta, kemudian gabung di beberapa kontribusi, ada nggak sih yang mau kontribusi berikutnya, atau mungkin Lydia sendiri punya program tuh pengen kayak gimana gitu, sempat berpikir nggak tuh kayak gitu? Kalau sekarang sih belum kepikiran program baru, cuma kalau misalnya setiap ada kegiatan, kalau misal pun udah lulus masih pengen ikut-ikut terus gitu, karena kan nagih ibaratnya. Nagih. Berarti jiwa sosialnya tinggi nih ya. Kalau orang udah pengen kontribusi, pengen lagi dan pengen lagi. Ya. Nah, kontribusi kecil di bidang pendidikan seperti yang di kalangan anak muda sekarang. Kalau misalnya Lydia lihat yang kontribusi yang bisa kita ambil apa sih? Biasanya kontribusi kecil-kecilnya itu ngajak teman-teman sedekah. Nah, terus dari sedekah itu biasanya mau Lydia bikin flyer. Flyer itu nanti teman-teman bantu sebarin. Jadi dari situ, dari teman ke teman, terus dari teman jadi tahu nih, oh ada nih mau Lydia, itu kontribusi dari teman-teman sama mau Lydia sama-sama ngebantu buat fundraising. Ada juga bikin YouTube Masa Depan Jakarta. Nah, terus dari situ kayak biasanya teman-teman yang mau gabung beasiswa itu kan pada nanya nih, misalnya pendaftaran baru kemarin kayak yang kemarin ya? Iya. Nah, gimana tuh pengalaman yang kemarin? Kan kita baru kemarin buka untuk yang tahun ini ya, tahun 2022. Itu apa gimana? Pernah ngerasain gak nih? Kak, aku gimana? Iya, benar-benar di DM itu tuh benar-benar banyak banget orang dan pertanyaannya kan kebanyakan sama, tapi dari situ tuh jadi
jawabin terus bikin konten akhirnya konten. Admin J. Iya benar. Oh, oke, admin J. Berarti Iya. ada admin M, ada admin D, ada admin J. Iya, Ya. benar. Berarti Lydia di admin J-nya. Iya benar. Jadi karena banyak pertanyaan yang sama, dibuat jawaban yang sama satu gitu. Dijadiin satu, dibikin konten YouTube kayak misalnya bikin SKTM online nih gimana caranya biar mudah. Oh, jadi karena masih banyak juga yang belum tahu ya Belum cara banyak mengaksesnya. banget yang belum tahu dan taunya cuma kayak offline aja, sedangkan kan ada Online yang bisa. iya gitu kan. online Sekarang bisa. udah milenial banget lah. Iya. Di dunia digital. Terus Nah, sekarang juga pendaftaran pakai web. Ya kan kalau dulu kan masih pakai form gitu biasa. form. Iya, nah Sekarang terus sudah pakai web. Jadi dibantu juga bikin tutorialnya. Nah, yang dirasain ketika tadi kan Lydia bilang dulu pakai Zipom doang, sekarang sudah web. Perubahan digitalisasi yang dilakukan oleh Basnas Budget bagi teman-teman milenial itu gimana? Yang dirasainnya? Sekarang lebih mudah, lebih bagus ya kan. Kalau misalnya dulu emang apa-apa kayak kertas, atau kalau sekarang kan lebih ke era digital ya. Jadi lewat HP juga bisa, lewat laptop bisa. Lebih mudah sekarang daripada dulu. Jadi lebih enak dengan Lebih- dunia website ini ya. Yap. Sudah ada websitenya ya. Oh, luar biasa dunia milenial banget nih anak-anak muda apalagi. Pernah posting-postingan apa lagi yang biasa dilakukan? Sampai saat ini masih sering posting kegiatan-kegiatan di Basnas Budget? Masih, karena sekarang masih bantu jaga gerai reguler sih di Saranajaya. Oh, Gedung Saranajaya, gerai regulernya itu. Jadi selain ikut andil di kontribusi penyaluran dan pendistribusian pendayagunaan Basnas Budget, juga andil di pengumpulan Basnas Budget. Iya benar. Nah, kalau lihat dari pengumpulan Basnas Budget, pernah berpikir nggak sih dalam pikiran dia tuh seharusnya gue tuh punya program untuk pengumpulan kayak gini nih supaya bisa lebih meningkatkan potensi pendapatan atau potensi pengumpulan Basnas Budget. Ya kan dulu kan masih awal-awal masih jadi kayak dikit gitu kan. Iya, Gara-gara ikut fundraising terus Fundraising kayak gitu. fundraising terus. Nah, terus dari teman ke teman terus cara-caranya juga dipikirin, kayak ternyata sekarang bikin flyer, besoknya bikin konten. Terus suka kadang-kadang bikin TikTok biar orang-orang tuh Iya, ini yang sekarang itu kan iya. dilihat TikTok ya. Iya, scroll benar. banget. Tapi saya nggak pernah pakai tangan kanan, tangan kiri. Kalau tangan kanan mudah terkelop lagi. Waduh. Nah, untuk yang bener menolak banget. bener kan? Oh, tangan kanan rawan kelop, ya kan? Jadi makanya tangan kiri. Ya. Iya. Nah, untuk di dunia milenial dengan dunia perjakatan, ada nggak sih pesannya Lydia nih untuk teman-teman milenial untuk berjakat gitu gimana? Mau nyampaikan pesan nggak sih buat teman-teman? Ke Pesan- teman-teman. Iya, pesan pesan untuk buat- berjakat. Oh, kalau sekarang sih Nih kameranya yang ini. Kalau Jangan se- yang ini. oh ya. Yang ini. Iya. Kalau sekarang sih lebih ke teman-teman tuh lebih percaya ke era milenial digital ya sekarang. Karena kan kalau misalnya dulu kalau sedekah tuh biasanya di pinggir-pinggir gitu atau enggak ke masjid. Nah, kalau sekarang tuh karena udah lebih keren. Nah, ibaratnya lebih keren ya. Nah, terus udah ada orangnya nih, udah ada yang tahu, dari situ bisa ke web, bisa ke aplikasi buat sedekah. Jadi lebih memanfaatkan dunia Lebih digital gitu iya, ya. benar. Oke. Kalau kemarin pengalaman Lydia dengan kenceleng atau dengan celengan itu berasa juga di 4,8 itu ya pendapatannya. Dan sekarang sudah Lydia gaungkan tuh untuk ikut andil di dunia digital juga dalam pengumpulan JIS-nya itu ya. Iya. Baik, apalagi nih Bang yang kira-kira mau kita tanya nih sama mungkin Lydia bisa sedikit cerita mungkin yang menarik dari bergabungnya di MDJ, ada hal menarik atau hal yang sangat berkesan selama 4 tahun nih. Kesannya apa sih selama 4 tahun dari 2019, 2020, 2022 sampai sekarang, dari mulai before after-nya, before after ya kan gimana tuh? Kalau Dari Lydia sendiri atau mungkin teman-teman pernah cerita nih ke Lydia nih, gue tuh dulu belum dapat beasiswa terus gabung sama MDJ kayak gimana gitu. Pernah ada teman-teman yang cerita juga? Pernah. Biasanya kan ada bigos. Ngobrol bareng gosip-gosip gitu. iya, pernah bener. Ya? Ada pernah teman-teman Hamana atau dari Lydia sendiri? pengalaman yang Kesannya, kesan yang pertama tuh kayak yang pertama tuh
yang benar-benar berasa yang kemarin ikut di JIS aja sih yang benar-benar berkesan ya. Karena kan ngerasain turun lapangan yang benar-benar wah besar banget gitu. Terus ketemu Pak Gubernur, terus seneng banget. Terus udah gitu kalau yang ini kan buat pengalaman. Ya, terus udah gitu apa lagi? Kayak saking berkesannya kali ya, iya, sulit untuk diungkapkan. Bener-bener banyak banget kegiatan-kegiatan di Basnas yang bener-bener pengen ikut lagi. Terus pengen ngajak teman-teman juga kadang-kadang kalau misalnya emang dibutuhkan banyak. Nah, terus itu tuh kadang-kadang suka ikutin teman-teman. Nah, kalau yang Lydia rasakan di perubahan kan kalau kita kenal dunia anak muda adalah agent of change, agen perubahan. Nah, merasa merubah nggak sih Lydia tuh merasa merubah sesuatu nggak sih gitu? Jadi yang tadinya tuh orang di Mampang atau teman-teman di sini terus gua ajak begini jadi merasa menjadi orang yang merubah nggak sih kalau diri Lydia sendiri? Merasa ada hal feel yang lebih ini nggak sih, senang gitu gimana? Ya merasa berubah banget sih dari Mampang terus bisa ikut karena dikenal ya, makin dikenal. Pak RT PRW udah kenal banget tuh berarti ya. Iya. Bikin lagi nih. Oh gitu sering. Sering. Kali gitu bikin lagi nih gitu kan gitu. Setiap tahun kan daftar ulang. Oh iya. Kalau kontribusi itu kan sering banget tuh kalau ini kan sama Pak RT PRW. Sekarang lebih di tetangga juga kenal, sekarang lebih dikenal, oh si Maulidia nih yang inian yang bantu Basnas Bajis. Jadi kalau misalnya ketemu Maulidia ada info apa nih di Basnas Bajis, ada beasiswa enggak gitu. Atau mungkin ada bantuan-bantuan lain ada bantuan atau ada bagaimana cara orang mengakses. Jadi secara tidak langsung teman-teman masa depan Jakarta itu kepanjang tanganannya Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta ya. Dari mulai beberapa program atau dari segala macam gitu kan. Ya, itu mungkin yang sangat berasa banget ya Lydia. Mungkin ada pesan terakhir sebelum kita close nih dari Lydia buat teman-teman MDJ atau buat teman-teman atau buat seluruh masyarakat di DKI Jakarta untuk berjakatnya atau kontribusinya seperti apa? Ada pesannya nggak? Mau nyampein apa nih? Pesan terakhir sebelum kita enggak. Pesan-pesan buat teman-teman selalu ikutin kegiatan Basnas Bajis nih kalau sempat harus diikutin sih, emang harus kayak karena dari Basnas Bajis ini kayak lebih gimana ya, lebih wah gitu kalau udah ngerasain ya. Kalau misalnya belum ngerasain tuh kita nggak bakal tahu gimana nih ikut turunnya gitu. Kalau misalnya cuma di rumah aja atau cuma gitu-gitu aja kegiatannya, nggak ada kegiatan organisasi yang ini kayak Basnas Bajis acarain gitu. Kalau misalnya ada acara ya kayak sepi banget gitu loh. Gitu ya. Jadi bingung. Kalau dilihat langsung ngeblank. Oke, itu mungkin ya yang Lydia banget ngerasain. Jadi dari sebenarnya Lydia juga belum pernah ikut organisasi lain ya. Iya, belum pernah. Jadi karena lebih percaya organisasi. Oh gitu, jadi gabung ke Basnas, kemudian ada MDJ, ku menawarkan diri dari jadi PJ ya, penanggung jawab kecamatan, kemudian mensosialisasikan beberapa program Basnas Bajis sampai ikut andil dalam fundraisingnya juga. Banyak ya berarti ya teman-teman MDJ itu berarti sangat beruntung sekali ya, sudah mendapatkan beasiswa, ikut kontribusi, dapat pengalaman, organisasian dan segala relasi, apalagi itu hal yang penting karena relasi nanti akan kita gunakan di dunia pekerjaan. Iya benar. Benar nggak? Nanti akan ngerasainnya. Itu yang mungkin sangat bermanfaat banget buat Lydia ya. Oke, itu ya. Baik, insan Basnas Bajis dimanapun kalian berada, kita sudah sampai di penghujung podcast kita. Sudah sama-sama kita menceritakan tentang kondisi kontribusinya teman-teman masa depan Jakarta yang bergabung di program Basnas Bajis. Luar biasa, banyak sekali kontribusi yang bisa dilakukan dari pendistribusian, pendayagunaan sampai pengumpulan hingga bagaimana kita bisa terjun langsung ke dunia masyarakat. Itu luar biasa.
Karena pengalaman itu adalah harta yang paling berharga. Waduh, luar biasa. Keren banget. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lydia. Terima kasih juga.